wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat melaksanakan ujian komprehensif ya di hari ini atas nama Rozi Pratama, Ya. NIM 116431011431. Oke. Jadi ujian komprehensif ini akan menguji seberapa jauh pemahaman Rozi terhadap ilmu komunikasi dan juga konsentrasinya public relation yang sudah dipelajari selama ini. Jadi ini termasuk juga untuk mempersiapkan nanti ujian munakasah. Ini sebagai syarat ia juga, kemudian sebagai persiapan untuk menghadapi ujian munakasah. Oke, langsung saja. Yang pertama, karena konsentrasinya public relation, tolong saya dijelaskan. Suaranya tolong dikeraskan ya. Kenapa sih Rozi tertarik pertama mengambil konsentrasi public relation? Ada apa dengan public relation sehingga Rozi tertarik untuk masuk ke dalam dunia public relation? Silakan, apa yang bisa dijelaskan? Silakan. Suaranya dikeraskan. Baiklah Pak, alasan saya tertarik dengan dunia public relation adalah karena saya tertarik bekerja demi instansi atau organisasi untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan juga pemerintah, baik secara pihak internal maupun eksternal, Pak. Jadi kamu tertarik melihat orang bekerja atau tertarik dengan bekerja yang seperti itu? Tertarik dengan pekerjaan, Pak. Nah, pekerjaan yang bagaimana kamu tertarik tadi katanya? Bisa menjalin negosiasi melobi masyarakat, pemerintah, pihak eksternal, shareholder seperti pemegang saham. Saya suka berjumpa dengan orang, Pak. Suka menjalin komunikasi, suka menjalin relasi. Karena saya juga selain kuliah, saya juga menjalankan usaha orang tua, Pak. Oh, menjalankan usaha, bisnis gitu ya? Ya. Jadi kamu sudah biasa membangun relasi Dengan sales, ya, dengan customer. ya, oke. Jadi ada ketertarikan, ada minat ya gitu ya? Iya, Pak. Jadi menurut kamu sebenarnya public relation itu tugasnya apa saja? Yang saya ketahui, Pak, public relation adalah sebuah profesi di dalam organisasi yang bertugas dan berfungsi menjalin komunikasi yang baik dengan pihak internal dan eksternal demi mencapai tujuan organisasi. Siapa itu internal? Siapa itu eksternal? Internal adalah seperti karyawan, atasan. Ya. Yang eksternal itu bisa pemerintah, government relation, ataupun shareholder, pemegang saham, ataupun institusi keuangan seperti bank, peminjaman dana. Seperti itu, Pak. Jadi apa aja yang dikerjakan oleh PR itu sebenarnya? Banyak, Pak. Ada government relation, Ya. menjalin hubungan dengan pemerintah. Di sini kita bertugas agar memudahkan administrasi organisasi kita. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kita mengontrol kerja dari pemerintah agar tidak membuat regulasi yang merugikan pihak organisasi kita, Pak, perusahaan kita, yang tidak memuratkan. Itu dari segi government. Dari segi cyber PR-nya, itu adalah pekerjaan PR namun dalam versi digital, Pak, online, cyber PR. Itu tugasnya seperti mengurus email, mengurus blog atau media sosial. Setelah itu melakukan kegiatan webinar dan podcast. Setelah itu pekerjaan adalah sebagai media relation, Pak. Apa itu media relation? Media yang memiliki hubungan dengan instansi, Pak, demi mendapatkan keuntungan dari organisasi seperti menciptakan citra dan reputasi perusahaan, menarik pelanggan baru apabila kita memiliki produk, Pak, menarik pemegang saham baru. Habis itu menumbuhkan brand awareness atau kesadaran merek di kepala masyarakat, Pak. Seperti produk Aqua, apapun akhirnya orang mengenalnya cuma Aqua. Karena sudah tumbuh kesadaran merek, Pak. Kalau terjadi suatu krisis di perusahaan, Ya, Pak. apa yang dilakukan oleh Mas? Yang pertama, kita membentuk tim krisis, Pak. Ya. Yang kedua, kita menunjuk juru bicara. Yang ketiga, kita melakukan konferensi pers.
Yang keempat, menekankan aspek positif dari kegiatan tersebut. Contohnya seperti Satgas Covid, Pak. Lembaganya Satgas Covid, habis itu mereka menunjuk juru bicara. Setelah itu mereka melakukan konferensi pers. Setelah itu dia menekankan aspek positif dari kegiatannya seperti menyuruh masyarakat mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, Pak. Seperti itu, Pak. Kalau menurut kamu apa gunanya perusahaan atau humas mengeluarkan press release? Press release gunanya untuk memberikan informasi fakta kepada publik, Pak. Dan press release itu dia dibuat. Apa aja isinya biasanya press release itu, tentang apa aja yang disampaikan melalui press release itu? Press release biasanya tentang apa aja yang biasanya perusahaan mengeluarkan press release itu, biasanya tentang apa aja? Tentang profil perusahaan misalnya. Profil perusahaan, setelah itu kejadian terkini atau terupdate dari sebuah perusahaan yang ingin diketahui oleh publik. Press release tersebut, Pak, itu disusun yang pertama dengan menggunakan judul yang menarik, yang kedua lead atau paragraf pertama itu ringkas dan jelas, yang ketiga menggunakan konsep 5W+1H, yang keempat berisikan fakta bukan sudut pandang, yang kelima mencantumkan tanggal, yang keenam secara keseluruhan press release dibuat secara ringkas, jelas dan mudah dipahami, Pak, agar orang tidak berat untuk membacanya kalau terlalu panjang. Kalau government relation itu? Government relation yang saya sebutkan tadi, Pak, itu hubungan antara instansi dengan pemerintah, Pak, untuk mendapat hubungan perusahaan dengan pemerintah, dengan tujuan memudahkan administrasi perusahaan dan juga mengontrol regulasi dari pemerintah sebagai regulator, agar tidak merugikan atau memperlancar usaha dari perusahaan. Oke, biasa pengetahuan public relation-nya bagus. Selanjutnya apa sih hubungan ilmu komunikasi itu dengan public relation-nya, apa sih sebenarnya? Komunikasi. Apa sih perlunya ilmu komunikasi kalau kita nanti akan terjun ke dunia public relation? PR itu sudah selalu berkomunikasi, Pak. Jadi ilmu komunikasi tidak bisa dilepaskan dari PR karena itu serangkai. Apa itu maksudnya? Apa itu komunikasi yang memasukkan itu apa? Setiap kegiatan PR itu pasti selalu menyampaikan informasi, Pak, membuat informasi, menyebarkan informasi, sehingga dia harus selalu berkomunikasi, tidak boleh dia berhenti berkomunikasi dan tidak boleh terjadinya miskomunikasi, karena dia tugas sejatinya menjaga komunikasi yang baik. Ada berapa macam menurut kamu pola komunikasi itu yang bisa digunakan oleh organisasi? Menurut saya ada 3, Pak. Yang pertama itu vertikal. Vertikal terbagi 2, up and down. Yang up ini, Pak, masukan dari bawahan kepada atasan, sementara yang down perintah atau suruhan dari atasan ke bawahan. Sementara yang horizontal sejajar, yaitu pertukaran informasi sesama unit, Pak, sama level. Sementara yang ketiga itu diagonal, Pak. Diagonal itu menyilang komunikasi antara divisi A dengan divisi B, seperti contohnya divisi operasional dengan divisi keuangan. Kamu udah buat ini skripsi? Udah, Pak. Judulnya apa? Strategi komunikasi Hotel Resti Pekanbaru dalam mempertahankan pelanggan hotel di era new normal, Pak. Strategi komunikasi. Apa itu, coba menjelaskan? Strategi komunikasi, cara bagaimana berkomunikasi, Pak, dalam menjalankan tugas, Pak. Jadi di kerangka pikir apa yang kamu buat tentang strategi komunikasi itu, apa aja isinya? Kan ada kerangka pikir kan? Iya, Pak. Apa yang kamu buat? Di gambar itu tentang apa? Saya mengambil teori dari Hafid Canggara. Apa itu? Terdiri dari? Yang pertama saya melakukan penelitian, Pak. Yang kedua itu perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat evaluasi, dan yang kelima laporan. Penelitian itu, Pak, sebelum kita melakukan kegiatan kita harus meneliti, Pak, apa yang sedang terjadi. Perencanaan itu, Pak, menentukan media apa yang digunakan, siapa saja komunikator yang akan terlibat, Pak. Pelaksanaan itu sama dengan seperti eksekusinya, Pak. Evaluasi itu melihat kekurangan dan kelebihan dari kegiatan kita, Pak, untuk acuan kegiatan selanjutnya.
laporan itu Pak untuk memberikan informasi kepada pihak perusahaan apa yang telah kita lakukan. Oke. Berarti penelitian kamu menggunakan Dari Hafid Canggal. ya, metode penelitiannya pendekatannya adalah Kualitatif. kualitatif ya. Iya. Paham kamu dengan triangulasi itu apa? Nah, penelitiannya menggunakan triangulasi apa enggak? Enggak Pak. Enggak ya? Enggak. Jadi tidak pakai informan. Menggunakan wawancara, Deep interview. hah? Deep interview. Deep interview. Ya, interview mendalam. Jadi untuk apa pengujiannya apa? Tidak menggunakan triangulasi. Enggak Pak. Kamu menggunakan informan. Iya. Berapa orang? 3 orang Pak. Jadi apa yang dia uji? Informannya, datanya atau apanya? Ada triangulasi sumber biasanya. Iya. Ada triangulasi informan. Kamu apa yang kamu jadikan? Dalam penelitiannya apa? Untuk menguji penelitian kamu ini menggunakan apa? Validitasnya pakai apa? Kan wawancara, Ya. dit kan, indit wawancara kan. Iya Pak. Untuk mengukur bahwa valid tidaknya hasil wawancara itu kamu menggunakan apa? Kalau tidak menggunakan triangulasi menggunakan apa? Untuk mengukur itu apa kamu gunakan? Atau pendekatan apa yang kamu gunakan? Kualitatif kan? Iya. Nah, apa yang kamu reduksi kah? Apakah itu gimana? Dalam penelitian ini metodenya Deskriptif Pak. kualitatif. Iya. Ya. Jadi data yang kamu peroleh itu kamu apain? Diolah dan disesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan Pak. Informannya berapa orang? 3 orang. 3 orang. Iya. Semua kamu wawancarai. Iya. Ya, hasilnya strategi komunikasi apa tadi judulnya? Komunikasi Hotel Desti. Hotel Desti ya. Iya. Apa sih hasil penelitian kamu itu tentang strategi komunikasi? Simpulannya apa? Sudah selesai kan? Udah Pak. Apa hasilnya apa? Itu awalnya sebenarnya Pak, skripsi saya itu kan meningkatkan jumlah pelanggan Pak. Ya, tidak masalah. Ya karena masuk COVID Pak, jadi kata penguji Sempro Meningkatkan jumlah pelanggan awal. jumlah pelanggan. Ya, Pak. Jadi strategi komunikasi apa yang diterapkan oleh Resti ya? Iya. Yang jalan Singamangaraja ya? Iya, Singamangaraja. Nah, bagaimana strategi komunikasinya yang hasil penelitian kamu? Yang itu mereka memberikan diskon Pak. Diskon. Memberikan diskon bisa dikatakan banting harga itu Pak. Habis itu mereka lebih gencar menghubungi pihak-pihak yang sudah berkunjung Pak, agar berkunjung kembali. Ya. Biasanya tuh mereka katanya lebih tertarik melobi pemerintah agar bisa meeting atau melakukan kegiatan diadakan di sana. Di sana lebih sering mereka berkomunikasi Pak daripada sebelum COVID ya. Karena penurunan mereka katakan turun sampai 50% Pak. Itu di situ dilakukan oleh PR atau marketing? Mereka punya PR nggak? Mereka nggak ada PR. Nggak ada. Jadi yang melakukan itu siapa? ARD, marketing atau siapa? ARD-nya Pak. ARD ya. ARD Marketing masuk ke sana. Bapak Roni Ganjar. Sedikitlah tentang jurnalistik dan broadcasting, sedikit aja apa yang kamu ketahui. Jurnalistik adalah pekerjaan mengumpulkan, mencari, menulis, menyunting serta menyebarluaskan berita yang bersifat fakta dengan menggunakan media massa. Ya. Broadcasting adalah keseluruhan kegiatan penyiaran, baik itu penyiapan materi, pelaksanaan siaran, hingga bagaimana siaran tersebut sampai dengan menggunakan gelombang frekuensi radio yaitu elektromagnetik. Itu Broadcasting. apa kerja-kerjaan orang jurnalistik atau broadcasting itu apa yang kamu ketahui? Jurnalistik itu seperti reporter Pak, seperti reporter. Kalau broadcasting dia lebih ke arah ke teknisi dah Pak, seperti memegang kamera, mengedit video, gambar. Presenter juga. Ya, presenter. Kalau jurnalistik apa? Jurnalistik dia lebih ke arah wartawan, mencari berita. Wartawan ya. Mencari berita, turun ke lapangan, menyaksikan langsung peristiwa terjadi. Oke, saya rasa cukup. Ya, Pak. Ini nilai udah saya kasih, tolong fotokopi, segera serahkan ke saya. Oke, panggil kawannya satu lagi yang mau ujian masuk sendiri ya.